Bagaikan sayur tanpa garam adalah peribahasa yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang tidak enak atau hambar. Setiap masakan akan terasa gurih dan nikmat ketika ditambahkan garam. Tapi hati-hati, kebanyakan mengonsumsi garam akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Ya, Dok, sebelum kita ke garam, efeknya boleh diinfokan dulu, Dok. Sebetulnya kalau secara kesehatan ada nggak manfaat garam selain bumbu penyedap gitu, bikin makanan nikmat? Apa, Dok, efeknya nih bagi kesehatan? Jadi sebenarnya garam itu sangat penting ya, kan kalau komposisi garam itu kan kita tahu natrium ya. Natrium biasanya NaCl gitu. Kalau yang kita dulu sekolah di bidang di pelajaran kimia kan pasti tahu NaCl ya. NaCl itu kan natrium klorida. Itu adalah komponen utama garam. Nah, cairan tubuh kita nih, jadi cairan tubuh tuh cairan yang ada di dalam darah kita, plasma darah, itu juga komponen terbanyak itu adalah natrium dan klorida gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu juga terdiri dari garam ya sebenarnya ya. Jadi cairan yang mengandung NaCl, dan natrium itu termasuk suatu ion positif yang paling dominan gitu ya, yang paling mayoritas ada di cairan tubuh kita. Dan dia sangat bermanfaat. Kalau sampai kurang natrium yang ada di cairan tubuh kita, itu efeknya sebenarnya sangat banyak. Karena natrium itu ibaratnya dia menjaga keseimbangan dari tekanan yang ada di dalam cairan tubuh gitu ya. Kalau misalnya natrium di dalam cairan tubuh itu berkurang, itu cairan tubuh kita tuh bisa geser kemana-mana gitu ya. Jadi nggak seimbang. Geser tuh artinya ada yang masuk ke dalam sel lebih banyak, akhirnya selnya tuh bengkak gitu ya. Ada yang ya gitulah. Jadi keseimbangan cairan tubuh tuh jadi nggak tercapai. Itu kalau kita kekurangan natrium. Jadi makanya garam itu penting banget. Meskipun ada beberapa orang kayak orang hipertensi, mungkin ya nanti yang kita bahas kan katanya disuruh mengurangi garam gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali, karena kalau sampai kekurangan natrium atau kita sebutnya hiponatremi itu bahaya banget, selnya bisa bengkak semua. Kalau bengkaknya di sel-sel kulit kita tuh nggak apa-apa Mbak, tapi kalau bengkaknya di sel otak itu yang bahaya, karena otak kita tuh kan tengkorak kita tuh nggak bisa ngembang lagi kan, karena dia tuh keras gitu. Begitu selnya bengkak, si tengkorak tuh nggak bisa ikut ngembang kan. Nah tentunya kan akan berbahaya karena nanti menekan ya. Jadi bayangin di dalam otak kita tengkoraknya tuh tetap segitu gitu. Ya otomatis kan sel-sel otak itu jadi tertekan di mana-mana, terus akhirnya bisa kejang ya, bisa macam-macam lah efeknya. Jadi sebenarnya sangat penting banget garam itu buat hidup manusia ya gitu. Iya. Nih kita udah dapat ya ilmu dari dokter. Tadi ada yang tulis untuk ngusir ular katanya iya. Nah ini benar juga itu. Secara kesehatan jadi membantu keseimbangan cairan di dalam tubuh kita ya Dok ya. Itu tadi kalau nggak ada garam atau kekurangan bisa tuh bengkak sana sini. Terus kalau kita ingat lagi masalah garam beriodium ya Dok ya, ke tiroid ya, ke tiroid juga kan. Betul, itu yodiumnya ya, itu beda. Yodiumnya. Itu lebih ke yodiumnya, betul. Iya. Tapi kalau garamnya itu kan kita spesifik natriumnya ya. Berarti kalau natrium ini sama dengan sodium ya Dok ya? Betul. Ya, jadi natrium Bisa, itu sama dengan sodium. Jadi kalau misalnya baca nutrition fact gitu ya di kemasan tuh kalau nggak ada natrium adanya sodium ya itu sama aja. Gitu. Nanti kita bakal bahas tuh MSG, monosodium glutamat. Kalau dia ganti mononatrium sama aja dong. Sama aja tapi nggak enak ya dibacanya, bukan MSG singkatannya nanti. Oke, jelas ya sahabat-sahabat Nutrimak. Yuk kita lanjut sekarang ke batasannya. Tadi kurang nggak boleh, berlebih nggak boleh. Berapa Dok batasannya per hari untuk konsumsi garam? Secara orang awam kan nggak tahu natriumnya berapa. Ke sendoknya dulu deh garamnya secara umum. Ya, jadi kita merujuk yang paling gampang ya pakai pedomannya Kemenkes aja ya. Jadi sebenarnya Kemenkes itu sudah punya yang namanya pedoman GGL. Jadi berapa sih gula yang dianjurkan, garam yang dianjurkan, dan lemak. Jadi gula, garam, lemak.
itu udah ada pedomannya. Kalau garam itu memang disarankan, ini kalau tanpa orang yang tidak menderita hipertensi lah ya, orang normal biasa, itu sekitar 2000 mg natrium. Natrium ya ini, 2000 mg natrium per hari. Atau kalau garam itu sekitar 5 gram per hari. Kalau di sendok teh itu 1 sendok teh gitulah bayangannya. Gitu. Karena kan garam itu isinya natrium klorida ya, NaCl kan. Nah, untuk garamnya itu 5 gram maksimal. Kalau natriumnya itu 2 gram. Jadi di dalamnya garam ada natrium. Nah, natriumnya itu 2 gram. Sedangkan kalau dikonversikan ke sendok, itu kira-kira garamnya itu sehari paling tidak 1 sendok. 1 sendok teh. Oke. Mungkin kita sehari-hari kalau makan, misalnya makan pagi, kita berasanya beli nasi uduk, misalnya kita pikir nggak pakai garam ya, tapi ternyata itu pasti udah ada tambahan garam. Siang-siang yang jelas-jelas makannya yang kuah-kuah, bakso, soto, mie ayam, kita kadang tambahin garam. Berarti udah lebih kali ya dari 1 sendok teh ya. Belum lagi snack-snacknya. Aduh. Nah, Dok, kalau tubuh kita tadi kekurangan udah tahu hiponatremia ya, Dok. Oh, hiponatremi. Nah, sekarang kalau kelebihan, Dok, kira-kira efeknya kayak gimana ya, Dok? Ya, jadi betul. Mau dia kurang atau lebih natrium itu nggak boleh ya. Jadi natrium itu harus dalam batas normal. Karena tadi tuh, jadi dia itu kayak mengatur keseimbangan tekanan cairan tubuh. Jadi kalau kurang itu kan tadi, kalau misalnya natrium di darah kurang, nanti cairan di dalam darah itu masuk ke sel. Jadi selnya bengkak tadi yang aku bilang kan. Kalau hipernatremi itu artinya natriumnya berlebihan di dalam cairan tubuh, itu dia kebalik, dia narik cairan. Jadi yang sel-selnya itu, cairan yang di dalam sel itu ditarik. Kalau ditarik, akhirnya sel itu mengkerut. Menciut. Nah, kalau menciut itu kalau sel-sel yang di bawah kulit atau apa tuh jadi keriput, ya jadi kering, ya kayak orang dehidrasi itu kan. Nah, yang bahaya tetap kalau di otak. Kalau sel-sel otak mengkerut, itu bisa error semua ya, karena di situ kan banyak jaras-jaras saraf gitu ya. Kalau dia tiba-tiba selnya mengecil ya tentunya bisa terjadi kejang, bisa terjadi penurunan kesadaran, orang tuh bisa jadi linglung dan lain-lain ya. Jadi bahaya sekali. Jadi mau hiper ataupun hiponatremi itu sangat berbahaya. Pantesan kalau kita udah kebanyakan makan yang istilahnya tadi kebanyakan makan yang mengandung garam, itu kita aus terus ya, Dok ya? Benar. Jadi kalau kita kebanyakan makan garam, terus natrium kita naik di dalam darah, itu darah kita tuh jadi agak kental. Gitu, karena natrium itu kan termasuk ion yang dominan ada di dalam darah kita ya. Jadi dia berperan dalam berperan dalam kekentalan darah itu tadi. Aku dapat balon. Aduh, kalau sama dokter nih kok dapat balon? Udah berapa kali kita dapat balon, Dok? Makasih ya. Ini gimana nih cara? Makasih ya balonnya. Ya. Jadi sampai lupa tadi sampai mana. Oh ya. Jadi kalau di dalam darah kita itu natriumnya kebanyakan, ya kayak kita itu punya sirup tuh kental gitu ya. Jadi kalau kental ya otomatis pasti respon tubuh itu kita berusaha ingin mengencerkan kan. Makanya terus kita haus gitu. Makanya kemarin waktu puasa salah satu tipsnya kan kalau bisa waktu sahur itu jangan banyak makan yang tinggi garam, karena nanti justru pas selama siang hari, pagi sampai siang itu sampai sore nanti jadi haus terus gitu. Karena kan kalau hipernatremi agak naik natriumnya, sementara kita nggak minum kan dia jadi merangsang haus terus gitu. Oke, nah tadi kita sempat singgung tentang MSG, monosodium glutamat. Bikin gurih juga ya, Dok ya, bikin enak juga. Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih bahaya kalau kelebihan? Apakah yang di MSG itu natriumnya lebih sedikit atau lebih banyak nih, Dok, dari yang terkandung di garam? Ya, jadi beda-beda kali ya. Pokoknya kalau monosodium glutamat itu artinya kan dia ada sodium di situ. Jadi monosodium glutamat itu kan udah satu kesatuan ya. MSG itu kan suatu kesatuan dan dia mengandung sodium. Nah, itu sebetulnya harus dicek di masing-masing nutrition fact ya. Kadang-kadang kayak gitu tuh kan
bukan MSG-nya yang ditulis, tapi lebih ke sodiumnya berapa gitu. Nah, jadi tetap sodiumnya yang menjadi fokus kita. Nah, kadang-kadang orang-orang itu mikirnya sodium atau natrium tuh cuman ada di garam gitu. Makanya terus menghindari ikan asin, ya, menghindari telur asin. Jadi yang asin-asin doang gitu. Padahal misalnya kayak tadi tuh Mbak makan bakso, betul. Baksonya aja udah asin ya dari kuahnya pasti kan. Terus ditambah lagi kecap. Ya, kecap manis, saus tomat, terus sambal, itu semuanya mengandung MSG, semuanya mengandung sodium. Jadi biasanya dalam satu mangkok bakso itu betul-betul bisa banyak banget natriumnya. Kemarin saya kebetulan punya pasien itu yang pas beberapa hari setelah lebaran itu masuk rumah sakit karena dia kebetulan udah gagal ginjal ya. Dia udah gagal ginjal, terus dia masuk rumah sakit itu karena paru-parunya jadi penuh air gitu. Padahal dia bilang minumnya dia tuh nggak terlalu banyak, maksudnya dia sudah membatasi minum. Tapi setelah saya tanya tuh ternyata ya karena bakso gitu ya. Jadi karena natriumnya dia berlebihan, dan natrium itu kan sifatnya menarik air. Karena natrium itu kalau kita dulu belajar juga di pelajaran kimia, natrium tuh selalu diikuti oleh H2O gitu. Jadi kalau ada natrium yang banyak, air itu jadi juga banyak di dalam tubuh. Jadi kadang-kadang orang-orang yang memang kebetulan udah punya gangguan jantung atau punya gangguan ginjal, terus dia makan makanan yang tinggi sodium atau natrium, biasanya terus bengkak gitu. Karena si natrium ini juga menarik air, jadi airnya tuh kayak banyak gitu jadinya. Nah, akhirnya dia bengkaknya kalau di kaki aja nggak apa-apa, tapi yang bahaya kemarin salah satunya dia bengkaknya di paru-paru. Akhirnya sesak napas, nah kayak gitu, itu bisa banget. Jadi kalau natrium kadang-kadang belum tentu airnya banyak, tapi natriumnya yang banyak, akhirnya kelebihan. Dia menarik air, iya. Gitu. Aduh, iya. Oke, jadi kita perlu sadar ya, perlu waspada banget, bukan sekedar garam dapur yang ditambahkan, tapi harus peka terhadap informasi nilai gizi, apalagi di makanan-makanan kemasan sebenarnya kan sudah wajib dicantumkan ya Dok ya. Kita harus lebih aware lagi dari situ ya. Bukan hanya makanan, minuman-minuman kemasan juga ya Dok ya. Tadi kecap juga. Iya, kecap, saus, sambal itu yang dalam kemasan, aduh. Nah Dok, kalau kita pingin tahu gitu, berarti kita bisa cek darah kadar natrium gitu. Ada ya, bisa. Jadi sebenarnya gini, natrium itu kan suatu elektrolit ya di dalam tubuh, ion gitu di dalam cairan tubuh kita. Sebetulnya tubuh kita itu juga bukan tubuh yang jadi saya selalu bilang tubuh manusia itu ajaib gitu ya. Jadi dia itu punya mekanisme, selalu punya mekanisme untuk menormalkan yang nggak normal. Ada aja. Makanya kan saya sering bilang tuh, misalnya ada yang nanya, Dok katanya air alkali itu bagus. Kamu mau minum air alkali, itu di dalam tubuh tuh dinormalin lagi gitu loh. Karena tubuh kita tuh udah punya sensor ya, normalnya itu pH-nya segini sampai segini. Misalnya kita minum sesuatu yang agak basah, ya basahnya itu akan diatur lagi, nanti dikembalikan ke pH normal tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita tuh udah punya ukuran sendiri. pH-nya harus segitu supaya metabolisme tubuh itu terjadi lancar gitu. Contohnya ya, sama kayak natrium. Jadi natrium itu kadang-kadang kan gini ya, kita tuh nggak mungkin kan ngitungin natrium satu-satu gitu ya. Nggak mungkin dong kita minum apa terus mengandung natrium, kita kadang juga nggak tahu. Nah, tubuh kita tuh sebenarnya pinter. Ini untuk kondisi tubuh yang sehat ya. Kita bicara, bukan tubuh yang nggak sehat. Jadi tubuh sehat tuh artinya pada saat kita makan atau minum sesuatu yang mengandung natrium, misalnya ternyata agak berlebih, tubuh kita tuh punya mekanisme untuk menormalkan itu. Ya contohnya tadi tuh, haus ya, respon haus. Nah, itu salah satu sinyal dari tubuh kita yang sangat mudah sebenarnya. Jadi begitu kita haus, itu mungkin natrium di dalam tubuh kita tuh lagi tinggi tuh. Padahal kita nggak ngerti, nggak tahu habis makan apa, habis apa kan nggak tahu ya. Tapi haus ya diikutin aja respon itu, diikutin aja alarm itu. Begitu itu ya udah normal lagi. Misalnya kayak gitu ya Mbak. Sebenarnya untuk menormalkan natrium ini ada peran dari banyak organ. Contohnya tadi organ haus itu ada di otak kita ya. Jadi otak kita harus normal gitu. Terus yang kedua jantung. Jadi di jantung itu juga ada hormon yang bisa keluar. Kalau natrium kita kebanyakan, dia akan ngeluarin hormon itu. Nanti natriumnya dikeluarin lewat kencing yang kelebihan. Jadi jantung itu bisa mengeluarkan yang namanya atrial natriuretic peptide, Mbak, ANP. Jadi jantung kita tuh juga punya peran gitu. Kalau jantung kita sehat,
mau natriumnya berlebihan, dia bisa ngeluarin hormon AMP ini. Nanti natrium itu akan dibuang lewat ginjal. Nah, itu organ kedua. Organ ketiga ginjal kita pastinya, karena semua pertukaran ion pasti terjadi di ginjal. Yang penting ginjal kita sehat, natrium kita nggak akan kekurangan dan nggak akan kelebihan. Intinya seperti itu. Dan natrium itu selalu akan diseimbangkan dengan air. Jadi kalau misalnya kita takut makan natrium, nanti takut bengkak, takut apa, tidak akan terjadi pada tubuh yang normal, gitu. Jadi untuk kita-kita yang masih normal, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu parno gitu ya. Aduh, harus dicek nih, nggak usah ya. Nggak usah terlalu parno, karena tubuh udah kita ajaib. Mekanismenya. Betul. Tapi catatannya, ternyata itu ada faktor genetik yang telah ditemukan pada orang-orang tertentu, di mana orang-orang ini sensitif terhadap natrium. Jadi ada orang tuh yang makan natrium sedikit aja, tensinya tuh cepet naik, misalnya kayak gitu ya, atau cepet bengkak. Nah, itu ada kecenderungan orang-orang tertentu yang membawa genetik tertentu. Ini ada penelitiannya. Nah, kalau ini agak susah, karena kita kan nggak tahu siapa yang membawa gen ini gitu ya. Yang penting kalau misalnya dia ada kecenderungan makan garam terus tensinya naik, ya jangan diterusin. Nanti lama-lama dia bisa hipertensi beneran. Misalnya kayak gitu ya. Jadi itu memang ada kerentanan genetik tertentu. Tapi pada prinsipnya sih secara mayoritas kalau misalnya kita normal, tadi organ-organ kita itu normal, nggak usah terlalu parno. Nanti yang harus ngitung-ngitung, benar-benar ngitung, itu kalau udah ada kelainan, misalnya hipertensi, orang tua, betul. Nah, itu dihitung benar-benar. Iya, oke. Jadi nggak usah terlalu parno, ketakutan, aduh harus cek nih natriumnya, nggak usah ya. Nah dok, jadi tadi ada organ otak, organ jantung, organ ginjal, berarti penyakit-penyakit yang muncul akibat garam berlebih apa aja nih dok? Yang sering kita tahu kan hipertensi, ya kan? Ya, itu